Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Halimatus Salam, kelas 11 IPS 4, ingin mempresentasikan materi sejen mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang. Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak pedagang menuju Aceh dan perdagangan di Aceh semakin ramai. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang sebagai ancaman oleh Portugis, maka Portugis berniat untuk menghancurkan Aceh. Tahun 1523, Portugis melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guez dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Akhirnya serangan Portugis mengalami kegagalan. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, Spanyol datang ke Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Dan persaingan tajam antara Portugis dan Spanyol tidak dapat dihindari lagi. Tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab dari perang ini adalah karena kapal Portugis menembak junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh di Tidore. Sultan Agung versus J.P. Coen. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar pandangan internasional. VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Tahun 1651, Pangeran Surya naik takhta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu Al-Fath Abdul Fattah. Sultan Abu Al-Fath Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Sebagai balasan, Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dengan VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa itu merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata tanahku terbuka bagi semua bangsa. Rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara, kerajaan-kerajaan kecil semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Perlawanan Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Dari pertahanan di Pulau Banten ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lala Muda untuk menyerang Malaka. Orang-orang Cina berontak. Sejak abad kelima, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, maka tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam angka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. Pada uraian terdahulu sudah disinggung bahwa beberapa Raja Mataram setelah Sultan Agung merupakan raja yang lemah, bahkan bersahabat dengan kaum penjajah. Begitu juga pada saat pemerintahan Pakubuwana II terjadi persahabatan dengan VOC. Bahkan VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana II. Wilayah pengaruh Kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Kesimpulannya, untuk yang pertama, perlawanan terjadi pada abad ke-16 di berbagai daerah ditujukan kepada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian perlawanan rakyat pada abad ke-17 dan 18 umumnya ditujukan kepada dominasi kongsi dagang VOC Belanda. Perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi karena tindakan monopoli, keserakahan, dan intervensi politik dengan divide et impera dari pemerintahan kongsi dagang itu. Perlawanan rakyat Indonesia itu umumnya memang dapat
keempat, akibat dominasi pemerintahan kongsi dagang dan kekalahan perlawanan rakyat, berdampak sebagian besar kepulauan Indonesia dikuasai kekuasaan asing terutama VOC. Perilaku penjajahan itu tidak sesuai dengan fitrah dan hak asasi manusia, maka harus dilawan. Selama